Yang nomor-nomor awal atau nomor-nomor terakhir? Nomor awal. Nomor awal. Bentar, kakak coba tebak. Nomor awal. Yang ini, diketahui bahwa 2 pangkat A adalah faktor dari 24 Bukan, pangkat 8. bukan yang itu. Sepasang tanda kurung akan dipasangkan pada 3 kali 3, min 3 kali 3, min 3 kali 3. Bukan juga? Ah, ya itu. Oh iya itu. Ya, ragu-ragu yang itu. Tadi jawabannya apa? Ingat nggak? Sebentar. Kakak coba ini. Sebentar. Ditambah ininya ya. Ini yang tampil di layar masih yang terdapat 11 kartu ya? Ya. Nanti kakak tambahkan ini. Oke. Nah, bentar. Kok nggak bisa ya? Jadinya harus dikeluarkan dulu. Udah muncul ya layar putihnya. Tadi itu soalnya kan bilang bentar. Ada tiga kali 3 dikurangi 3 kali 3 dikurangi 3 kali 3 dikurangi 3 kali 3. Gitu ya? Kalau ini dikerjakan langsung dapatnya berapa sih? Kalau dikerjakan langsung kan biasanya apa aturannya perkalian yang didahulukan ya? Berarti ini 9 gitu kan? Min Dikurangi 18. 9, dikurangi 9, dikurangi 9. Betul nggak? Ini kan nanti habis ya. Berarti nanti kita dapat hasilnya min 18. Nah, sekarang kita diminta untuk menempatkan sebuah tanda kurung buka dan sebuah tanda kurung tutup. Syaratnya apa tadi? Harus tepat di depan 3 dan tepat di belakang 3, gitu kan? Ternyata kalau kita coba ditulis lagi deh. 3 kali 3 dikurangi 3 kali 3 dikurangi 3 kali 3 dikurangi 3 kali 3. Berarti kita harus berusaha gimana caranya kalau dia pengen besar, yang membuat dia mengecil, kita hilangkan. Ya enggak? Berarti yang ada tanda-tanda negatifnya kita coba kurungin aja dulu. Berarti kita bisanya naruh di sini. Karena kalau nanti kita taruh di sini, tanda kurangnya di luar kurung, nanti dia gak akan membesar. Udah kita punya nilai yang besar malah dikurangin. Itu jangan di sini. Sama di sini kan, supaya tanda kurangnya hilang gitu. Kalau kita hitung jadi gimana nih? Ini 3 dikali, berarti ini 3 dikurangi 9 ya? 3 dikurangi 9, gitu ya? Dikurangi 9, dikurangi 3, bener nggak? Dikali 3.
bentar. 3 dikali 3 dikurangi 3 kali, ini soalnya, bentar, soalnya belum muncul, 3 kali 3 dikurangi, oh soalnya kurang ya? Enggak, kita cobain dulu kerjaan yang ini. Kalau nilainya nggak positif, nggak yang terbesar, kita coba pindahkan lagi. Kalau yang kayak gini jadinya 3 kali 3 dikurangin 9 berapa? Min 6 ya? Min 6 dikurangi 9, min lagi ya? Oh, min. Oh, hasilnya nanti bakal negatif ya? Iya, tadi Negatif ketemunya 0. 0. Iya. Ada nggak di option? Ada di option. Ini isian ya? Lupa kakak. Nemu nolnya gimana caranya? 3 kali. Bentar, ini dihapus dulu deh. Bentar. Kurungnya di mana? Enggak, tadi enggak ketemu 0. Ih, tadi katanya 0. Enggak, tadi enggak. Ih. Nah, minus juga. Minus juga ya. Sekarang kita coba deh pindahinnya ke ini. 3 dikali 3 dikurangi, coba aja dulu ya. 3 dikali 3 dikurangi 3 dikali 3 dikurangi 3, ini bisa ditutup dikali 3, seandainya kayak gini. Berarti ini berapa nih? 3 kali 3 9 ya. Dikurangin yang di dalam kurung 9 dikurangi 9 dikurangi 3, gitu kan? Dikali 3, betul? Berarti ini 9 dikurangi 9 kurangi 9 habis, gitu kan? Ini min 3 dikali 3. Berarti ini 9 dikurangi min 3 dikali 3 berapa? Min 9. Nah, ini ada min ketemu min jadi plus kan? Nah, ini hasilnya nih, 18. Kalau kita pindahkan lagi kurungnya nanti hasilnya malah negatif. Berarti berpikirnya tadi jangan yang negatifnya itu harus dikurungin. Tapi kalaupun negatifnya di luar kurung, gimana caranya yang di dalam kurungnya ini harus bernilai negatif? Karena nanti kan negatif ketemu negatif jadi positif. Gimana, Bang? Oke ya. Sama yang mana lagi? Katanya ada 3. Atau kakak coba tunjukkan aja kali ya? Sebentar. Ini di stop dulu. Mana Bang? Atau Putri, ada yang ini nggak tadi? Mengganjel. Ragu-ragu yang nomor 23. 23. Ya. Tadi ngerjainnya gimana caranya? Tadi akhirnya dicoba-coba, bingung. Dicoba-coba. Ketemunya 0. Ketemunya 0. Oke, bentar. Yang ininya harus di stop dulu. Kakak foto dulu. Agak repot nih, sempit layarnya. Bentar. Kita munculkan lagi. Nah, share screen-nya yang ini. Udah muncul ya? Muncul yang tadi? Iya, Dihapus muncul yang tadi. dulu.
ini caranya gini. Ditulis dulu ya soalnya karena nggak ada di layar. Katanya 2 pangkat 2x ditambah 1 per 2 pangkat 2x sama dengan 2 katanya. Pertanyaannya, kalau gitu 2 pangkat x ditambah 1 per 2 pangkat x itu sama dengan apa sih? Gitu kan? Kalian udah belajar ini belum? Udah paham mengenai sifat-sifat eksponen perpangkatan? Iya. Ya, kan tahu kalau kita punya, ingat. Kalau kita punya A pangkat B kali C itu bisa berubah jadi A pangkat C kali B ya? Iya. Terus ini berarti bisa kita buat sebagai A pangkat C dipangkatkan B. Iya. Ya, ini dari sifat ya. Berarti si 2 pangkat 2X itu bisa kita ubah dong jadi 2 pangkat X2 ditambah 1 per 2 pangkat X2 sama dengan 2. Nanti ini bisa kita buat jadi 2 pangkat X dipangkatkan 2. Betul? Ya. Ditambah berarti 1 per 2 pangkat X pangkat 2. Iya. Ini sama dengan 2 katanya. Sedangkan yang ditanyakannya bukan yang dalam bentuk kuadrat ya. Iya. Sekarang ini banyak harus yang dilakukan manipulasi. Ini kakak tambah lagi dulu ya, bentar. Harus tambah dulu slide. Kenapa nih? Oh, oke. Wait, bentar. Salah. Kita tambah dulu 1, 2, 3. Nah. Share screen-nya berarti PowerPoint aja. Salah. Bentar ya. Nah, yang ini aja. Udah muncul ya PowerPoint-nya? Nah, udah muncul layar putih? Udah. Tadi kan kita udah punya ini. Bentar dulu, kakak harus ini moto supaya nggak bolak-balik. Berarti kita sekarang bisa manipulasi lagi. Yang ditanyakannya kan 2 pangkat X ditambah 1 per 2 pangkat X. Itu apa sih? Nah, yang kita punya itu tadi 1 per 2 pangkat X kuadrat. Nah, sekarang gimana kalau ini ternyata kita kuadratkan nih? Ini kita kuadratkan. Bisa nggak cara nguadratin? Bisa nggak? Bisa. Gimana? Berarti hasilnya apa? Berarti ini adalah 2 pangkat X pangkat 2. Iya. Betul? Terus tambah 1 per 2 pangkat 2 pangkat X dikuadratkan. Terus? Ditambah 2. Karena ini adalah nanti dikali gini kan sebenarnya. Iya. Ini berarti kan bisa dicoret, nah 2. Ya. Sama dengan, udah dapat ya idenya? Iya, akar 4, 2 jawabannya. Semangat sekali, 2 jawabannya. Dilanjutkan dulu ya. Dilanjutkan lagi nggak apa-apa? Atau udah cukup? Boleh. Dilanjutkan aja ya. Ya. Berarti tadi, mana nih? Ini itu sendiri kan 2 pangkat X, ini tulis lagi. Ini yang ditanyakan, kita kuadratkan. Yang ini kan tadi hasilnya 2 ya?
dari slide sebelumnya. Betul? Berarti ini 2 ditambah 2 gitu kan? 2 pangkat X ditambah 1/2 pangkat X dikuadratkan itu hasilnya 4. Berarti yang di dalam ini sebenarnya nggak cuma 2. Berarti bisa ada 2 kemungkinan. Bisa aja 2 pangkat X ditambah 1/2 pangkat X itu sama dengan 2 tadi, karena nanti karena nanti ini dikuadratin hasilnya harus 4 kan? Dan 2 dikuadratin hasilnya 4. Selain 2, ada lagi nggak yang dikuadratkan hasilnya 4? Min 2. Min 2. Makanya nanti jawabannya ada 2. Bisa 2 atau min 2. Tadi soalnya minta yang positif nggak ya? Kakak lupa tuh. Bentar. Ini berarti jadinya 2 pangkat X. Enggak minta yang positif. Enggak ya. Berarti sebenarnya ada 2 kemungkinan ya. 2 dan min 2. Oke? Oke. Yang satunya lagi yang mana? Atau lupa di share screen lagi soalnya atau gimana? Atau udah nggak usah, kita lanjut lagi ke yang eksplorasi. Lanjut ke eksplorasi aja. Oke. X-nya berarti bener ya 0? X-nya 0 nggak ya? Kalau X-nya 0 berarti 1 ditambah 1/2 dong. Yang ini? Ya. Kalau X-nya 0 berarti 2 ditambah 1. Bentar, seandainya ya. Seandainya X-nya sama dengan 0 katanya. Berarti 2 pangkat 2 kali 0 ditambah 1/2 pangkat 2 kali 0 gitu ya? Iya. Berarti 2 dipangkat 2 kali 0 berapa tuh? 2 pangkat 2 0, 1 tambah 1. Oh iya, 1 tambah 1/2 pangkat 0 juga. Iya, 1 ditambah 1, 2. Tapi kalau kita coba-coba kayak gini, jadinya kita nggak menemukan si min 2 ya. Iya. Tapi nggak masalah. Ini emang soalnya kepengen kalian berpikir kayak gini juga dulu nggak masalah. Karena anggapannya belum tahu nih cara yang tadi menguadratkan. Gimana, oke? Oke ya. Kita lanjut lagi ke eksplorasi. Nah ini, kita pakai yang kita karena habis berpanas-panasan kita coba ini yang agak mudah. Ini soal OSN tahun 2015. Silahkan dicoba dulu. Itu paper 8 sama dengan 6 per Ki ya. Cari sebanyak-banyaknya. Ada 10? Ada 10. Nemuinya 10 berarti? Iya. Coba ditulis apa aja. Sambil Putri juga tulis.
Dibaca lagi soalnya, cari sebanyak mungkin pasangan bilangan bulat positif PQ yang memenuhi P per 8 sama dengan 6 per Q. Putri mana nih Putri? Dua, tiga, empat, lima. Kita tunggu 1 menit lagi. Mana tahu jawabannya akan berubah. Ingat ya, biasanya kan soal OSN bagian eksplorasi itu, kalau nggak salah nanti kalian itu 2 jam 8 soal ya. 2 jam 8 soal berarti satu soal itu sekitar 15 menit. Harusnya sih soalnya emang benar-benar dikerjakan dalam 15 menit, tidak akan semudah itu. Jadi kalau mudah harus hati-hati juga. Bisa jadi benar, tapi bisa jadi ada yang kelewat gitu. Coba dibaca lagi. Meskipun soalnya terlihat mudah, gampang, kebayang caranya. Oke, udah nih. Gimana? Mau ganti jawaban atau mau langsung dibahas? Gimana Putri? Putri udah dapat berapa pasangan, Put? 3. Bama? 10. 10. Udah yakin? Udah dicat gitu. Oke, kalau sudah yakin berarti saatnya kita bahas ya. Ya. Jadi dibuat kayak gimana tadi? Caranya bisa dapat 10 dan Putri bisa dapat 3? PQ sama dengan 48. Berarti PQ Oh, itu dikali silang ya berarti 48. gini ya? Iya. Dikali silang. Berarti PQ sama dengan 8 dikali 6, berarti PQ itu adalah 48. Artinya PQ itu adalah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 48. Betul? Iya. Makanya dari situ idenya tadi nyari faktor ya katanya. Iya. Faktornya berarti ada apa aja tuh? Kalau 1 sama 48 itu sendiri, betul? Iya, bisa ditukar-tukar juga. Oke, udah ditukar-tukar juga. Oke, berarti ini 2 dan 24 ya? Iya. Terus? 3, 16. 3 dan 16. 4, 12. 4 dan 12. 6, 8. 6 dan 8. 8 dan 6. 8 dan 6. 12, 4. 12 dan 4. 16, 3. 16 dan 3. 24, 2. 24, 2. 48, 1. 42. Oke, di sini 48, 1. Berarti kalau ditulis listnya ini ya tinggal diginiin ya. Gitu kan? Ya. Pasangannya. Ternyata ada berapa tuh kalau dihitung? 10. 10. Yakin ya berarti? Ya. Oke, berarti benar nih. Hebat. Percaya diri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hati-hati nanti jangan sampai lupa untuk ditukar juga posisi. Karena P, Q itu berbeda dengan Q, P untuk pasangan. Oke? Kita lanjut ya berarti. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Ada atau nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Gimana? Yang tadi itu yang di soal, yang nomor 21 itu, 21. Jumlah 3 bilangan yang terletak di 3 ubin segaris adalah sama. Jumlah 3 bilangan yang memenuhi kondisi tersebut adalah berapa? Berarti semua kemungkinan dijumlahin. Jadi semuanya sama dia mintanya.
pasti jumlah yang segarisnya tuh harus sama. Iya, tadi ketemunya bisa 32, 33, 34. Berarti tuliskan itu semua. Tapi bukan dijumlahkan. Okay. Bukan dijumlahkan kan? Bukan, iya, karena dimintanya jumlah bilangan yang mungkin dari setiap garisnya. Oke. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Masih ada soal nih eksplorasinya. Lanjut ya. Ini soal OSN tahun 2016. Mungkin ada yang pernah nyoba juga. Dalam soal ada tabel yang memperlihatkan jarak antar 7 kotak, yaitu kota A, B, C, D, E, F, G. Cara membaca tabelnya itu, jadi misalkan itu ada angka 30 nih di sini. Angka 30 di sini itu artinya menunjukkan jarak kota A dan kota B adalah 30 km. Nah, buat semua kemungkinan jaringan jalan yang dapat menghubungkan semua kota, kita diminta untuk membuat jaringan jalan, sehingga panjang jaringan jalan yang akan dibuat adalah minimal. Jadi gimana caranya kita buat jaringan jalan, dan yang emang ada jalannya dari tabel, sedemikian sehingga kalau kita hitung si jaraknya itu, dia adalah yang paling pendek gitu. Ini di bawah ada contohnya nih. Berikut adalah 2 contoh jaringan jalan yang menghubungkan semua kota dengan panjang yang berbeda. Berturut-turut dari kiri ke kanan kayak ini, dari A ke B, yang ini D-nya ke E dan ke F, dan emang ada yang ininya F ke C dan ke G. Ketika dihitung jaringan jalannya itu adalah 285. Ini untuk yang sebelah kanan, A ke B, B ke D, B ke F, D ke E, F ke C, F ke G. Ketika kita hitung juga ternyata panjang jaringan jalannya itu 315. Nah, kita diminta untuk membuat jaringan jalan lain, sehingga nanti kita bisa menemukan mana sih jaringan jalan yang paling minimal. Silakan. Itu yang paling minimal kah maksudnya, Bang? Iya. Yang panjangnya itu. Yang ya, kiri yang panjangnya ke kanan. Yang paling pendek gitu maksudnya. Iya. Oke. Kita simpan dulu jawabannya. Silakan Putri dilanjutkan. Gambarnya udah digambar ya? Nggak cuma ngitung dari tabel ya? Udah. Oke. Kita tunggu sebentar lagi ya. Putri udah dapat?
gambar jaringan jalannya. Oke, kita bahas ya. Tadi katanya Bama dapat 185 ya, Bam? Mulainya dari mana? 180. Sorry, 180. Dapatnya mulainya dari kota apa? Dari A. Dari A, kakak gambar ya. Dari A ke E. Ke E, oke. E dipilih karena yang paling pendek ya? Iya, 15. Oke, terus? A ke B, 30. A ke B, berarti buat lagi sendiri? Ya. 30. Oke. E ke G, 15. E ke G, 15. Oke. G ke C, 30. G ke C-nya 30. C ke F-nya 30. C ke F, berarti ya. manjang lagi ya? Gitu ya? Iya. Kurang lebih. Jadi totalnya kita bisa dapat dari sini 30, 15, 15 itu 60, 60 tambah 30. Gitu kan? Bener ya? Iya, ditambah yang D. Nah, D-nya di mana tuh? D-nya bisa di bawah B. Bisa di sebelah E, bisa di sebelah F. Kalau di sebelah E sama-sama 60 ya, jadi nggak ngaruh ya. Jarak D ke F, jarak D ke E gitu ya? Sama-sama 60. Iya. Mau disimpannya di mana nih? Berarti sebenarnya gambarnya ada banyak ya? Iya. Mau di mana sekarang yang ini? Di E aja. E? Iya. Ini nanti adalah si D ya? Iya. Ini adalah 60. Berarti ini totalnya yang ini 30, 30, 60, 120, 120 tambah 60, 180. Jadi untuk tipe-tipe soal seperti ini, lihat apa yang ditanyakan. Kalau ternyata dia mintanya sesuatu yang minimal, berarti kita pilih jalan-jalan yang emang paling pendek gitu jaraknya. Tapi kalau dia minta jaringan jalan yang paling maksimal, dia pengen jalan-jalan gitu yang jauh, berarti kita pilih jarak yang paling panjang. Gitu kalau kita dapat soal-soal yang seperti ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Tidak ada? Nggak ada. Nah, ini kayaknya tanda-tanda udah mau berakhir karena emang kita bentar lagi sih, belum waktunya. Di situ ada tulisan apa tuh di situ? Ada gambar apa? I can do it, terus dipotong T-nya. Ini apa artinya? I can do it. Artinya ketika kita mau mengatakan I can do it, aku tidak bisa melakukannya, dipotong huruf T-nya. Selalu ada gunting untuk memotong si T, sehingga kita bisa melakukannya. Jadi kayak tadi itu Bama lihat soal langsung menyerah. Ingat, si kata menyerahnya bisa kita gunting sehingga nggak jadi menyerahnya, oke? Begitupun untuk Putri. Jadi kakak di sini pesan
kalian jangan pantang menyerah ketika menghadapi sesuatu. Terus tadi di awal juga, if you can dream it, you can get it. Ketika kalian bisa memimpikan itu, kalian bisa memimpikan sesuatu untuk kalian, apa yang kalian impikan itu bisa kalian raih. Begitupun dengan kata yang ini yang ada di slide, menuju slide terakhir, ketika kalian mengatakan kalian tidak bisa melakukannya, kita bisa cari alat untuk mengatakan bahwa tidak hanya dibuang sehingga kita bisa melakukannya. Oke? Oke kan? Udah cocok jadi motivator ya kakak ya? Nah itu sebenarnya emang udah tanda dari akhir slide ini. Kalau kalian mau ada yang ditanyakan ke kakak di luar ini, boleh banget bisa hubungin kakak di email, atau itu juga ada kontak kakak bisa WhatsApp ataupun telepon dan lain sebagainya. Kalau searching kakak di Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya juga bisa di @haniaarfan1. Seandainya kita mau keep in touch, masih mau tetap terhubung, ada yang mau ditanyakan tentang matematika, kakak sangat terbuka. Gitu. Ini kita masih ada waktu 11 menit nih. Kalian tidak akan manfaatkan kesempatan emas ini untuk bertanya kepada seorang Kak Hania? Kapan lagi loh kita ada di forum tatap muka kayak gini? Ada yang bisa menyampaikan lagi nggak coba? Kalau nggak ada yang bertanya, kakak yang nanya. Ada yang bisa menyampaikan dari tadi kita pagi, dari jam 8, dari pembukaannya sebenarnya setengah 8, kita pembukaan, terus jam 8 sampai jam 10 kita belajar, terus 10 sampai 12-nya kita ada sesi mandiri, ngerjain soal yang udah kakak siapkan, terus istirahat sebentar, kita mulai lagi. Apa aja sih yang kalian dapat dari pertemuan hari ini? Putri masih gak bisa bersuara ya, Put? Coba ngomong, Put. Masih gak bisa. Coba Putri boleh ngetik, Put. Putri ngetik, Bama silakan ngomong. Nanti akan kakak baca yang Putri. Speakernya tiba-tiba rusak, Kak. Ih, kedengeran. Gak bisa, tidak ada pembohongan. Kalau Putri emang dari tadi pagi, kakak tahu ada trouble gitu. Bama nggak boleh berbohong. Putri lagi ngetik. Silakan, apa yang didapat, materi apa gitu. Jangan sampai ternyata apa yang dari tadi kakak sampaikan tidak menempel. Karena sih berharap menempel ya. Dapat dipahami, tidak ada kesalahan konsep dan lain sebagainya. Gimana, Bam? Hari ini tuh belajar eksplorasi sama tadi itu soal campurnya tuh Jangan nyontek Putri, jangan nyontek. Susah mau ngomong apa? Putri mending diketik dulu, jangan dikirim, Put. Nanti Bama nyontek. Diketik kesan-pesannya, Put. Belajar apa tadi yang belajar dipahami, eksplorasi. Apa yang dipahami gitu. Ya, eksplorasinya tadi dari jam 8 jam 10 sampai jam 13 sampai jam 15. Habis itu tadi ngebahas aljabar eksponen. Apa yang didapatkan dari pembelajaran eksplorasi yang kalian pahami setelah belajar sama kakak? Eksplorasi itu gimana sih, soal-soal eksplorasi? Putri jangan kirim, diketik aja dulu. Nanti Bamaknya supaya nggak ngelihat, supaya nggak seragam jawabannya. Ketik, tapi jangan kirim. Nanti Putri yang malah nyonteknya itu. Enggak, Putri sambil ngetik. Putrinya juga lagi ngetik. Oh. Oke. Apa, Bang? Jadi dari tadi belajar, kan kita udah banyak, ada kali berapa soal. Soal-soal eksplorasi itu kayak gimana sih? Ya, tipe-tipenya juga banyak. Betul. Tadi kayak ada yang cuman dikali silang, ada yang ada yang disuruh apa tadi dadu itu jaring dadu. Betul. Ada yang dadu maksudnya kubus kan, jaring-jaring kubus. Sudoku nggak ada ya hari ini, nggak ada. Kayaknya nggak ada. Nggak, kita nggak bahas. Terus kayak soal yang bisa harus digambar gitu. Terus ada soal yang harus ngelis. Banyak soal yang sebenarnya udah mengenal sebelumnya ya. Iya. Jadi sebenarnya soal eksplorasi itu soal yang udah tahu bentuknya. Tadi kakak bilang di awal, soal-soal eksplorasi itu emang dibikin yang harusnya sih kita pengennya sih yang mengerjakan tuh belum tahu itu tuh kayak gimana sih. Kita diminta untuk mencari pola-pola, kita diminta untuk merumuskan sesuatu. Oke, thank you Bama.
Silakan dikirim Putri hasil ketikannya. Ini sama kayak aku. Kamu seuzon, belum tentu. Pokoknya belajar eksplorasi yang lumayan sulit, plus banyak soal baru. Alhamdulillah. Buat Putri banyak soal baru. Buat Bama ada soal baru. Ada kan tapi soal baru? Iya ada. Tadi ada. juga ada yang beberapa dikerjain, ada yang belum. Ya. Ya. Terus soalnya termasuk yang susah atau enggak? Oh, senyumnya diketik Putri. Senyum balik. Berarti untuk semuanya mudah, nggak mudah sih, kakak juga akui sulit lah ya, sulit, tapi bisa diikuti kan? Iya. Bisa diikuti, alhamdulillah. Udah sih dari kakak sebenarnya pertanyaannya cuma itu. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan lagi di hari keempat bareng sama kakak, ini barangkali lupa, kita akan bahas mengenai aljabar dan siap-siap akan ada tes akhir. Jadi nanti di hari terakhir itu kita akan bahas aljabar untuk besok dan lusa kan kalian akan belajar mengenai teori bilangan dan geometri. Jadi nanti akan lebih memahami tadi tentang bilangan-bilangan, nanti akan membantu juga dieksplorasi kalau ada tentang bilangan, kalau kalian paham tentang teori bilangannya. Terus nanti di hari terakhir baru kita akan bahas aljabar. Kita akan bertemu dengan banyak soal cerita, soal-soal penerapan. Nanti di hari terakhir juga, di jam 10 sampai jam 12 juga akan kakak berikan tes akhir yang soalnya itu nggak terlalu beda jauh dengan yang ada di tes awal, tapi mungkin karena kita udah belajar, tingkat kesulitannya dinaikkan sedikit untuk persiapan menghadapi nanti hari Senin ya, kalian akan mulai untuk KSN-nya. Begitu deh paling. Oh, kita masih ada 5 menit lagi, ngapain lagi ya? Kalian nggak ada yang mau ditanyakan, diobrolkan? Bahas aja yang tadi. Apa-apa? Gimana? Tapi urutan aja, berurut gitu. Berurut apanya? Yang soal tes tadi. Pengennya berurut kayak tadi maksudnya? Dari nomor 1 gitu. Gimana nggak ngerti kakak? Kita bahas yang soal tes tadi dari nomor 1. Oh, mau bahas soal yang tadi, masih ada. Iya. Boleh. Tapi nanti kakak ini ingatkan, sebelum nanti kalian keluar, di kolom chat itu ada link presensi. Jangan lupa isi presensinya ya, bisa di-scroll. Presensi itu apa? Absensi. Oh, absensi. Iya. Ya, okay. Absensi. Udah tadi. Udah. Putri juga udah diisi ya presensinya. Sekarang berarti kita bahas nih, masih ada 4 menit. Jangan sampai sia-siain, di stop dulu. Share yang ini ya. Ini tadi yang ditanya nih, yang nomor 21. Nomor 1 itu pertanyaannya diketahui 2 pangkat A adalah faktor dari 24 pangkat 8 gitu ya. Nilai A terbesar yang mungkin adalah, di sini kakak nggak bisa oret-oretan, tetap harus buka ini, buka PowerPoint. Ininya di stop share dulu ya. Kita share lagi PowerPoint-nya. Udah muncul PowerPoint-nya? Kita cari layar kosong. Nah. Bentar. Kalau 2 ini jadi susah. Nanti kakak mungkin pertemuan berikutnya akan siapkan semuanya di PowerPoint aja ya. 24 pangkat 8 katanya. Dua puluh empat pangkat 8. Katanya minta kalau 2 pangkat A adalah faktor dari 24 pangkat 8, A yang terbesarnya apa gitu kan? Berarti kita mau cari 2 pangkat apa yang ada di dalam 24 pangkat 8.
sama dengan 24 3 kali 2 pangkat 3. Oh, udah kebayang ya? Ya. Jadi ini itu adalah, kita mulainya pelan-pelan. Kalau 24 itu adalah 8 kali 3. Kenapa kita pilih 8? Karena 8 itu bentuk 2 pangkat sesuatu, gitu kan? Terus berarti ini 8 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 3 dipangkatin 8. Yang sama nah, ini kalau pangkat, berdasarkan sifat, ingat dulu di sini, ingat. Kalau kita punya A kali B dipangkatkan C, ini akan sama dengan A pangkat C kali B pangkat C. Berarti ini jadi 2 pangkat 3 kali 8, gitu kan? Ya. Dikali 3 pangkat 8. 8. Yang sama ini adalah 24. 2 pangkat 24 dikali 3 pangkat 8. Sehingga 2 pangkat A dengan A-nya yang terbesar yang mungkin adalah 2 pangkat 24. Gitu ya? Ya. Lanjut lagi, lumayan nih 1 menit. Bentar, kita lihat lagi soalnya. Nomor 3 udah, 2 udah. Iya. Nomor 2 udah, terus yang ini terlalu panjang nih. Atau yang ini, sisa pembagian 13, ini juga panjang. Ya. Apa ya yang 1 pendek? jawabannya. Iya. Waduh, ini panjang semua dan udah jam 3 juga. Nanti kalau kalian emang pingin banget, kakak mungkin akan bikin pembahasannya, akan di-share oleh kakak panitia, oke? Oke. Insya Allah sebelum pelaksanaan KSN-nya. Oke, kalau gitu ini kakak stop share. Referensinya udah diisi? Sudah, sip. Kalau gitu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doain majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kakak mohon maaf apabila hari ini ada kesalahan, ada kata-kata yang menyinggung atau jadi gimana gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di hari terakhir, oke? Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Pak. Pak.